should you should pay attention to certain section of the sentence itself. Jadi dalam membuat kalimat nanti Anda harus memperhatikan beberapa bagian, terutama salah satunya bagian verb ya, atau nanti bentukan lainnya yaitu verb phrase, atau yang pertemuan yang lalu sudah kita bahas bersama. Jadi noun and noun phrase as the subject. Jadi antara subject dan verb be careful ya. Tapi ini warming up, pemanasan, latihan, salah nggak apa-apa. Saya cuma ingin tahu saja Anda sudah bangun apa belum. Oke. Nah, make a sentence based on the pictures nanti ya. Jadi buat kalimat Anda berdasarkan informasi yang atau apa yang bisa Anda tangkap dari gambar itu. Gitu. Ya. Jadi bebas kalimatnya apa, tensesnya juga bebas terserah. Ya, tapi kalau nanti yang perlu dicermati yang seperti saya katakan tadi, berhati-hati di bagian tadi subjeknya dan di verbnya, boleh dikatakan seperti itu, supaya kita juga mengingat kembali kemarin yang noun phrase, hati-hati di subjek bagaimana nanti berkaitan dengan verbnya atau kata kerjanya, gitu. Sebelum saya masuk nanti ke verb phrase materinya. Oke. Oke, let's see. Saya tunjuk atau Anda yang mau mewakili menjadi korban perwakilan teman-temannya. Ya, I give you time to think. Ya, saya beri Anda waktu untuk berpikir dulu sebentar. There are some pictures, jadi nanti ada beberapa gambar atau foto. Ya, ini mewakili saja. Ya. Based on your point of view ya, berdasarkan sudut pandang Anda bebas. Ya, Anda mau melihat dari versi Anda seperti apa. Jadi sudut pandang bagaimana itu bebas. Yang penting nanti bentuknya kalimat. Yang penting kalimat, bukan apa namanya frase, bukan. Jadi kalimat. Jadi prinsip kalimat apa? A group of words that contain subject and the predicate, especially verb. English sentence must have a verb, and then it has complete meaning. Jadi maknanya harus jelas lengkap. Ya, mau padat sejauh itu unsur elemennya memenuhi ya nggak masalah, ya kan. Yang penting bisa dikatakan sebagai kalimat begitu ya. Karena perintahnya make a sentence, ya, gitu. Bukan make a phrase atau make a word, bukan ya. Tapi bagaimana kan merangkai itu salah satu juga nanti melatih Anda atau membangun logika berbahasa Anda. Seperti itu. Oke. Ya, Mas siapa ini? Azam, Mbak. Azam. Ya, Pak. Oke. 3, 4, Dari kedua gambar ini bisa disebutkan bahwa they are using computer for coding. They are computer for coding. Yes. Ya, they are using computers for coding. Subjeknya mana Mas? Subjek kalimat Anda, Mas Azam. They are, Pak. Subjeknya. Iya, they are. They orang are. Ini. Iya. Oh. Kalau kata kerjanya? Ini kata kerja tambah ing, Pak. Di use. Basicnya use. Basicnya use. Okay. They are using. Yes, very good. Ya. Oke. Jadi saya kembali lagi ya, kalau kita kembali ke subjek itu seperti yang tadi di contoh kalimatnya Mas Azam tadi, they are using computers, karena fokus pada dua orang itu ya. They are using computers. Tapi yang terpenting nanti bisa sebenarnya dibuat lebih spesifik lagi, boleh dikatakan seperti itu. Nah, mereka menggunakan komputer untuk apa? Harus ditambahkan seperti itu. Ya, basicnya seperti itu. Kalau they are using computers is not yet specific information, ya kan? The sentence is still too general, misalnya seperti itu. Jadi kalimat itu masih kurang spesifik, bisa seperti itu. Bisa dianggap karena seperti saya yang sering katakan sebelumnya, kalau nanti membuat kalimat usahakan itu bisa sebisa mungkin mengandung informasi yang jelas dalam hal ini, tidak terlalu umum, bisa dikatakan terutama nanti kalau Anda berkaitan dengan yang scientific.
Nah, mungkin bisa ditambahkan Mas Azam. We are using computers, ya, memakai komputer untuk apa? Itu ditambahkan. For coding tadi Pak. Udah ditambahin. Ya, oh Udah. iya, they are using computers for coding. Yes, very good, nice ya. Jadi seperti itu maksudnya. Ya, thank you Mas Azam. Jadi yang lain bisa seperti itu nanti. Ya, pelan-pelan saja, bit by bit, step by step, section by section, nanti ditambahkan di kalimat Anda. Dibaca, terus kira-kira seperti apa ya, sudah bagus atau belum, masih kurang detail, kurang informasi detail rincinya, baru ditambahkan seperti itu. Yang penting konsepnya itu tadi harus jelas. Jelas dalam hal ini bisa harus menambahkan detail informationnya. Seperti yang dilakukan Mas Azam tadi. Ya, very good. Next one. Nah, kok nggak pindah? Next, sebentar ya. Ya, this one. Tadi kalau Mas Azam tadi menggabungkan dua-duanya. Nah, sekarang yang ini aja dulu. This one. Silahkan dibuat. Siapa? Yang ini berarti yang A. Cerita-cerita itu. Dari sini yang B. Nah, karena ini different ya, different pictures. Jadi akan berbeda. Nanti kalau disambung juga mungkin bisa, tapi membutuhkan kata hubung tadi. Kalau bisa nggak apa-apa. Tapi kalau hanya mampu satu gambar aja Anda nanti buat, ya apa-apa. Kalau Anda mau gabungkan dua-duanya, informasinya jadi seperti apa, bisa sebenarnya. Bisa. Ya itu tadi logikanya tergantung ya. Oke, siapa mau nyusul Mas Azam tadi? Yuk. Satunya ngapain? Satunya ngapain? Atau bikin satu pictures, bisa satu gambar aja nggak apa-apa. Tapi kalau Anda mau gabungkan juga boleh, nggak saya larang. Which is much more better ya. Itu kalau digabungkan dua-duanya juga lebih baik, ya, jadi lebih bagus juga hasilnya. Bisa, kalau bisa nyambungnya ya. Seperti itu. Anybody who wants to try? Siapa yang mau coba? Iseng-iseng aja nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa, nggak harus betul kok. Namanya latihan, warming up. Sambil Anda nyeruput kopi kan nggak apa-apa, nggak kelihatan sama saya ini. Kecuali yang camnya dinyalain, nah baru kelihatan. Oke, nggak apa-apa ya. Ayo siapa? Nanti kalau saya panggil gimana? Oke, boleh. Ya. Saya cari dulu siapa ya. Kalau ada yang mau mencoba, ya boleh. Kalau enggak, saya panggil aja. Oh, sebagian besar enggak ada NIM-nya. Kalau ada NIM-nya kan enak saya. Oke, siapa mau coba? Last call. Wah, panggilan terakhir. I'm Sarah. Oke. Sarah. Oke. Muhammad Alif. Ya. Yes. Saya mau menjawab yang A, yang A. IT team making a project in an office. Repeat once more. IT team who is making a project in an office. An IT team who is making a project in an office. An office. In an office, ya. Yes. I and my friend. Okay. And sebuah IT team IT, Pak. Oh, IT team. Sorry. Pardon me, sorry. I and IT team. Oke. Okay. Terus tadi setelah IT team tulisannya apa, Mas? Suaranya soalnya. Saya cat ya, Pak.
cat aja. An Jadi, IT team who is Saya jawab yang B, Pak. Boleh, Pak. bentar dulu. Nah, oke. Thank you, Mas. Sorry ya. Yes. Oke. Ya. Saya, Pak. Oh, Yang ya. B. Ini Yang B. Mas Muhammad Rizal. Iya. Oke. Kalimatnya, they Mhm. are playing Dota games together. They are playing Dota game together ya. Oke. Oke, thank you Mas Muhammad Rizal Pak. Saputro. Yes. Oke. Jadi we have two examples ya for each pictures ya. Jadi ada 2 contoh untuk masing-masing gambar. The first one, I and IT team ya. Oke. Itu I and my IT who team. Pak, who. Ya tahu. Who is making a project? Ya, sorry. Saya catat ini. Jawab. A project. Oke. Nah, jadi ada 2 contoh di situ. Yang tadi I and IT team who is making a project. Nah, is making kedua kita nanti bisa sama-sama lihat ya dan bandingkannya. They are playing Dota games together. Okay, they are playing the Dota. Dota. Oke. Baik, Dota. Oh, kelihatannya apa? Jadul. Oke, nggak masalah. Pioneer. Kalau zaman saya dulu kuliah itu mungkin Anda nggak pernah dengar ada namanya game Red Alert gitu ya. Mungkin Anda nggak tahu. Kalau Warcraft, Age of Empire itu udah ya zaman dulu tuh. Zaman saya kuliah ya. Sekarang ya udah beda zaman. Anda mainnya gitu caranya. Oke. Jadi untuk kalimat pertama ya saya sedikit koreksi. Jadi untuk an IT team who is making a project. Nah, bentuk seperti itu bukan kalimat ya. Jadi kalau an IT team who is making a project. Jadi who-nya itu bukan sebuah kalimat, membuat itu bukan sebuah kalimat, tapi itu frase namanya. Ya. Nah, kalau ingin membuat sebuah kalimat ya perhatikan bentuknya. Salah satunya dengan cara sederhana, menghilangkan who-nya aja. Nah, jadi kalau menghilangkan who-nya itu sudah jadi simple sentence. Seperti itu. Ya. Yes, sir. Jadi be careful aja seperti itu. Hati-hati. Pastikan nanti bentuknya dari kalimat itu sendiri cirinya adalah mempunyai main verb. Main verb itu yang tidak menggunakan who misalnya. Jadi itu bukan main verbnya biasanya. Itu nanti menjadi klausa. Jadi kalau nanti ada who berarti itu atau that misalnya atau which itu biasanya mengarah ke klausa. Jadi be careful. Itu nanti Anda pelajari di semester 3. Jadi untuk mengarah ke kalimat aja simple sentence dulu, who-nya itu dibuang. Itu sudah jadi kalimat sebenarnya. Baik, ya, seperti itu. Terima kasih Mas Muhammad Alis Mustafa. Sedangkan kalimat yang kedua, they are playing Dota together. Ya, itu sudah bagus sekali kalimatnya. Dota atau Warcraft ya itulah gambarnya blur soalnya ya. Yang penting Anda menyebut gamenya apa. Itu specific information. Ya, seperti itu. Nanti online bisa ditambahkan itu, online Dota games atau yang lainnya. Ya, seperti itu. Jadi itu based on perception ya, beda suka-suka yang bikin kalimat ya. Karena itu perception saya katakan tadi, perception. Ya. Thank you Mas Alif, thank you Mas Rizal. Oke. Sama-sama Muhammad semuanya. Oke, next pictures. Nah, siapa yang belum coba, yang penasaran nanti boleh clear dulu. Ya, silahkan di next.
Nah, ini mungkin bisa lebih spesifik lagi ya nanti ya. Nah, tadi kan ya yang kedua udah semakin spesifik. Nah, kalau ini coba spesifik lagi. Mungkin tambahkan bisa waktu kapan terjadinya itu. Dipisah kalimat satunya, kalimat keduanya apa? Kalimat pertama, kalimat keduanya apa? Nah, this is the first, this is the second. Ya, nah, ngapain aja tuh? Silakan, persepsi Anda apa? Serius banget ya mikirnya ya. Oke. Oke. Siapa mau coba lagi? Yang sudah nanti aja dulu ya, yang belum kasih kesempatan dulu. Ya supaya nggak cemburu nggak iri. Sudah kok coba lagi gitu ya. Oke. Anybody, anyone, ladies and gentlemen, soal gentlemennya banyak ini. Atau yang perwakilan yang wanita nih, ya. Laki-laki udah. Oke, anyone? Yuk, siapa? Salah nggak apa-apa, saya betulkan nanti. Salah nggak usah malu disalah. Kalau sama saya nggak usah malu salah. Denny Kurniawan di chat mungkin mic-nya ya. A woman tries to play a game at an event. A woman tries to play a game at an event. Nah, basically kalimatnya udah bagus nih. Tapi itu tadi harus kalau bisa spesifik, Mas Denny Kurniawan. Ya, Mas Denny Kurniawan ini NIM-nya berapa nih? Oh, 3372. Kalau bisa lebih spesifik lagi, Mas. Ya. Oh, yeah. He is playing a game with the latest technology called virtual reality. Okay, that's it. That's very good. Yeah, Mas Dito. Yeah, very good. Yeah. He is playing a game with the latest technology called virtual reality. Yes, very good. Nice. Yeah, that's what I'm looking for. Itu seperti itu yang saya cari ya. Jadi yang ini needs practice. Jadi hal-hal seperti itu butuh latihan. Maka saya minta Anda dengan cara seperti itu. Ya kan? Okay, she is trying to play with virtual reality gadget at a special event. Yes, Sandy, very good. Okay, nice, nice. Kita siapa? Nice. Okay, okay. Tiga. Saya lagi ini nyari nimnya. Oke, Mas Dito. Yes. Okay. Okay, nice. Those are the examples ya. You can see clearly in the chat box. Jadi Anda bisa melihat dengan jelas di chat situ ya. Okay, she's trying to play with a gadget at the specific information is very important when you are building a sentence. Jadi informasi-informasi yang detail itu yang spesifik ya, it's not too general ya. Based on the situation itu sangat bagus sekali untuk nanti menggambarkan ya informasi tersebut. Jadi itu yang harus selalu Anda memang latih ya, kita latih sama-sama. Wah, ya, Mas Azam lagi nih. The women in the pictures are using virtual reality box to play a game from that machine, especially their computer. Kalau nanti di apa istilahnya, Mas Azam to play a game from that machine. Ini menambahkan informasi yang nggak perlu sebenarnya. Kalau nanti di tugas ilmiah laporan ini dicoret pasti. Ini ngapain? Langsung aja virtual reality box connected
to their computer, gitu. Kata-kata yang seperti itu yang kadang kita terbiasa lakukan ya kalau udah nulis-nulis itu. Jadi ngulang-ngulang sebenarnya itu ngacu pada muter-muter gitu. The women in the pictures are using virtual reality box to play, ya, and it is connected to their computer, gitu-gitu. Jadi penyusunan itu yang perlu. Jadi tidak mengulang from their that machine terus computer. Jadi from that machine from that machine that what kind of that machine kan maksudnya virtual reality box itu kan, that machine-nya itu. Jadi langsung aja nggak usah mengulang. Jadi ya using virtual reality box to play and it is connected to their computer, atau virtual reality box that connected to their computer. Itu bahasanya lebih efektif, efisien. Itu ya. Thank you Mas Azam menambahkan ya. Very good ya. Nice. Okay. That's are the warming up. Itu pemanasan. That's how you should build a sentence. Jadi itu cara bagaimana Anda nanti harus secara umum membuat kalimat. The important thing is the elements are correct, subject and the verb, and the informations should be specific, should be clear. Jadi harus spesifik, harus jelas. Itu yang harus selalu Anda latih. Kalau membuat kalimat tidak hanya bahasa Inggris, yang bahasa Indonesia pun seperti itu. And it needs saya sadar itu. Jadi butuh latihan. Jadi tapi kalau Anda punya hobi membaca, itu menulis pun sebenarnya sudah hal yang mudah. Jadi kalau Anda itu hobinya membaca, tulisan Anda pasti bagus. Biasanya otomatis seperti itu. Karena ya itu saling melengkapi ya. Okay, let's discuss for today's topic about verb and verb phrase. So basically, what is a verb? Apa itu sebuah kata kerja? Apa itu sebuah kata kerja? I mention the English version and the Indonesian version on the slide. Jadi saya tampilkan di situ bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya. Okay, I'll read the first. A verb is one of the main parts of a sentence or question in English. That is the key. Jadi, in fact, you can have a sentence or a questions without a verb. That's show how important these actions or part of speech are. Jadi untuk nanti kalimatnya yang terpenting adalah verb. Ya, bisa Anda lihat dari penjelasan di situ bahwa baik sebuah kalimat atau sebuah pertanyaan itu tidak bisa dikatakan kalimat kalau tidak mengandung atau tidak memiliki verb di situ. Ya, itu kuncinya. Ya, jadi kata kerja sangat penting sekali dalam bahasa Inggris. Makanya kita nanti belajar variasinya ya. Kata kerjanya baik nanti pembentukannya yaitu verb phrase, frasenya seperti apa. Ya. And actually you have learned it in semester 1 in the previous semester. Jadi saya yakin ini sudah dipelajari di semester yang lalu sebenarnya. Tapi saya ingin fokus ke bentuknya ya, phrases. Ya. And then what are verb phrases? Nah, kalau tadi kata kerja, kalau frase kerja seperti apa? Ya. A phrasal verb is a combination of words. Ya, phrasal verb, combination of words. That is the main definition. Combination of words. Ya. In bracket, a verb plus a preposition or verb plus adverb. That is the general or the most common arrangement of verb phrase. That when used together usually take on a different meaning to that of the original verb. It is the same as the noun phrase. Yeah. If it is in the noun phrase, you have noun as the head word, as the principal noun. Jadi kalau di noun phrase Anda punya satu kata utama
kata benda ya yang menjadi inti noun phrase-nya. Tapi kalau nanti di verb phrase ya bukan benda tapi verb. Jadi kumpulan kata yang mempunyai kata sebagai induk kalimatnya, kepala kalimatnya, atau boleh dikatakan di bahasa Inggrisnya dinamakan kemarin principal noun, keywords ya atau head words ya, seperti itu. Ya. Dan nanti kalau sudah dibentuk frase, jadi secara garis besar maknanya akan sedikit berubah, tidak seperti yang masih original verbnya. Tapi sudah dibentuk frase maka ada perubahan makna di actionnya, bisa